Walaupun engkau ada masalah, walaupun engkau ada tekanan, tetapi ketahuilah terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang berduyun-duyun ke tempat ini. Anak laki-laki akan datang dari jauh ke tempat ini. Bahkan anak-anak perempuan akan digendong untuk memuji menyembah Tuhan. Dan ketika itu engkau akan berseri-seri sebab, dan engkau akan tercengang dan berbesar hati, karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada saudara dan saya. Dan harta kekayaan bangsa-bangsa akan masuk ke haribaanmu dalam nama Yesus. Dan bahkan sejumlah besar onta, bahkan Nebayot, kaum Kedar akan berdatangan ke tempat ini. Mereka akan datang memuji menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan mereka akan mempersembahkan emas, perak, dan kemenyan hanya untuk kemuliaan nama di atas segala nama. Sesungguhnya Tuhan Raja di atas segala raja yang sedang dinanti-nantikan di tempat ini. Amin. Bahkan orang-orang asing akan datang ke tempat ini. Amin. Untuk membangun satu kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Kristus Yesus Tuhan saudara dan saya. Pintu-pintu gerbang akan terus terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, sebab kemuliaan Tuhan terbit atas saudara dan saya. Terjadilah Tuhan perubahan keadaan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau dibenci, engkau tidak dianggap, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya yang termulia di tempat ini. Sebagai ganti tembaga, Tuhan akan ganti emas. Sebagai ganti besi, Tuhan akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, Tuhan memberikan tembaga. Dan sebagai ganti batu, Tuhan memberi besi. Maka Tuhan berikan damai sejahtera bagi Gebishen Endul Jemaat. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kejahatan, kebencian, sakit hati, iri hati di tempat ini. Sebab Tuhan memberikan selamat dan pintu-pintu gerbang puji-pujian di tempat ini. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang dan bulan tidak menjadi penerang pada malam hari, sebab Tuhan yang menjadi penerang abadi bagimu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut, sebab Tuhan menjadi penerang abadimu. Dan ketahuilah, pada hari-hari ini, hari-hari perkabunganmu pasti berakhir. Hari-hari perkabunganmu pasti berakhir. Sakitmu sudah sembuh. Apa yang dihutangi olehmu akan berbalik, engkau akan dihutangi orang lain. Orang yang susah akan diberikan kemuliaan Tuhan sehingga mukanya terus berseri-seri. Kami percaya yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar di tempat ini, dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Sebab Tuhan sudah melaksanakan dan sudah waktunya. Inilah tahun kemuliaan Tuhan, tahun keajaiban Tuhan turun atas kami jemaat emas dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Katakan kemuliaan Tuhan terbit atas. Haleluya. Wow, anak-anak kita dipakai Tuhan luar biasa, karena saya percaya kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Katakan amin. Terima kasih ya buat pemusik, buat Encik, buat Ana, buat Revan, buat Leonel, buat Keke, ya, Vivi. Puji Tuhan. Ada saudara kalau ada dapat sesuatu, nanti boleh saudara sampaikan ya. Jadi kalau waktu kita memuji menyembah Tuhan, dalam waktu kita sedang memuji menyembah Tuhan ini bukan ibadah biasa, tapi ya setiap bulan satu kali kita lakukan, dan kita sudah berdoa dan berpuasa. Tadi pagi juga saya berdoa di tempat ini sendirian, saudara. Jam 6 pagi saya sudah ada di tempat ini mendoakan supaya terjadilah, tergenapilah Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 itu untuk GBI Saint and Glory Cempaka Mas, buat usahamu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu. Yang setuju katakan yes. Saudara, ini dikasih Tuhan ya. Dalam Yesaya 60 tadi ayat kedua, bahwa kekelaman itu sedang terjadi di seluruh muka bumi. Hari-hari ini kelihatannya semakin hari semakin susah, tapi percayalah, terang Tuhan terbit atas.
Katakan yes. Coba buka Mazmur 42. Mazmur 42 ya, kerinduan kepada Allah. Ini Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah ya, ketika itu keadaan bangsa Israel sedang ada di masa pembuangan dan mereka sedang tertekan, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami kehidupan yang tidak nyaman karena perbuatan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan pada saat itu. Ya, kadang-kala Tuhan izinkan masalah, Tuhan sedang membuat, tadi saya sama adik ipar saya Tony selama perjalanan menuju sini, kita lagi bicara bahwa tentang terang Tuhan ya. Nah, kemudian kita bicara bahwa terang Tuhan itu harus ada di atas gantang. Artinya gini, posisi saudara itu harusnya di atas. Aminnya kurang kencang. Ya, kalau pelita itu ditaruh di atas, maka Yesus bilang, akulah terang dunia. Identitas saudara adalah terang. Amin. Saudara kehilangan identitas, saudara kehilangan masa depan. Makanya nanti hari Minggu saya akan bahas ini juga, cuma saya introduction aja. Pelita itu ada di atas, merubah keadaan yang gelap menjadi itu identitas. Maka Yesus berkata, kamu adalah terang. Ingat, saudara kehilangan identitas, kehilangan masa depan. Amin. Maka iblis suka merusak orang supaya orang percaya dia kehilangan identitas dirinya. Seorang suami kalau kehilangan identitas, suami nggak berfungsi. Itulah pekerjaan iblis. Ketika suami tidak berfungsi, rusaklah rumah tangga itu. Iblis merusak identitas supaya orang percaya nggak tahu identitas. Saudara, sekali lagi, salah tentang identitas, salah masa depan. Istri kalau nggak berfungsi sebagai ibu rumah tangga, hilang identitasnya, ngaco dia. Kalau ngaco, jadi berkat nggak buat suaminya? Hilang, ribut suami istri, terjadi perceraian. Iblis sedang merusak identitas. Maka identitas saudara adalah anak-anak Allah yang harus menjadi terang dan garah, terang dan amin. Kalau sudah jadi terang, posisi saudara nggak pernah di bawah, posisi saudara di atas. Matius 5 itu ayat 14 ya. Coba sebentar sedikit aja. Matius 5 ayat 14, saya sebenarnya nggak bicara ini. Matius 5 ayat 14, tapi saya ingat waktu kami ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan ya. Matius 5:14, maka lahir Matius. Oh, belum terang itu. Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara tuh, kenapa saudara belum muncul? Karena sedang tersembunyi. Tersembunyi itu bahasa Yunani disebut dengan kripto. Kalau saudara sering main kripto, pasang uang, nggak tahu uangnya kapan naiknya kan, itu lagi disembunyikan. Tapi ada waktunya, ketika terangmu sudah full, maka engkau diproses, engkau dibentuk anak yang kukasihi. Kata Wahyu 1 ayat 18 ya, 1 ayat 8 bahasa, anak yang kukasihi, dia kutegur. Bahkan jadi proses Tuhan, pembentukan Tuhan bukan untuk membunuh kalian, tapi engkau sedang dikripto, sedang disembunyikan. Lengkapnya datanglah hari Minggu ke tempat ini. Saudara akan melihat ketika Tuhan memunculkan terangmu, engkau tidak didesain untuk menjadi kripto di tempat yang gelap. Engkau didesain menjadi terangnya Tuhan. Amen. Katakan yes. Ya, bilang kiri kan, jadilah terang. Kalaulah jadi terang, Anda tahu fungsi, Anda tahu tujuan. Suami berfungsi jadi imam, raja dan nabi. Ketika kemudian perempuan juga menjadi penolong yang setia, maka anak-anakmu akan berbahagia. Katakan yes. Coba kita lihat Mazmur 42 ayat yang kelima dan yang keenam aja. Mazmur 42. Tadi Mazmur 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8 kalau nggak salah. Anak yang kuasai dia ketegur kuajar, ya. Atau saudara cari aja saudara. Ya. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Inilah yang hendak kuingat,
Sementara jiwaku gundah. Ada yang gundah gulana? Ada yang gundah gulana? Coba lihat wajahnya, gundah gulana nggak? Ini tanggal? Ini tanggal? Awal bulan. Berarti sebagiannya sedang tidak gundah gulana. Tapi kadang-kala awal bulan pun bisa gundah gulana. Nah, inilah yang hendak ku ingat, kata Mazmur, ya. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan? Ada yang tertekan? Ada yang tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, dan penolongku adalah Allahku. Yang setuju, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Saudara, hidup manusia nggak lepas dari persoalan. Anak yang kukasihi, jangan dihajar dulu lah, ditegur, baru lihat. Kalau nggak mau ditegur, pakai rotan. pakai masalah, uang kurang, usaha nggak berhasil, ya kan? Harusnya untung. Nah, saudara lah jawab sendiri gitu kan ya. Nah, bagaimana supaya kita mengalami terobosan dalam setiap kehidupan kita? Saudara, selama saudara masih hidup, pasti punya persoalan. Amin. Kalau nggak punya persoalan, sudah selesai. Tapi karena kita hidup, maka selalu ada persoalan. Karena kita sedang diisi oleh terang tersebut, supaya kemuliaan Tuhan, bobot, bahasa aslinya kemuliaan itu disebut dengan bobot atau kabot. Kabot itu bobot, maka jadilah orang yang berbobot, berkualitas. Kalau engkau punya kualitas, maka engkau nggak akan dikripto. Engkau dikripto muncul pada waktunya. Sebab rancangan Tuhan buat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor dalam setiap sisi kehidupan kita. Harusnya orang-orang percaya, kalau ia mengerti identitas dirinya, dia nggak akan jadi kacau, rumah tangganya nggak akan hancur. Tapi kalau orang nggak tahu identitas, nggak tahu tujuan hidupnya, maka hidupnya babak. Nah saudara, kemudian dikatakan inilah yang hendak ku ingat. Tapi luar biasa ya, pemazmur Bani Korah. Sementara jiwaku gundah gulana. Biasanya orang kalau gundah gulana malas baca Alkitab, malas beribadah. Makan malas nggak ya? Hah? Lagi masalah tapi berat badannya? Ya kan? Nah, pemazmur bilang gini, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah. Jadi ada paksaan. Saudara, hidup jangan pakai perasaan, karena perasaan itu up and down. Lagi banyak duit, lagi duit kosong. Coba bilang kira itu lu kan? Tapi pemazmur bilang ini, sekalipun aku gundah gulana, sekalipun ada penyakit, sekalipun bocuan, tapi aku tetap melangkah, mendahului mereka. Baik mereka punya masalah atau enggak, saya melangkah ke rumah Tuhan. Bikinlah ketetapan di dalam hatimu. Ada masalah, gak ada masalah, tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai itu. Saya percaya malam hari ini surga senangnya bukan main. Karena melihat saudara memuji menyembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata tulus. Vino bisa main keyboard? Vino bisa main keyboard gak? Hah? Saya pikir Vino maju ke sini, buang maju bantu ke sini. Saudara, waktu saudara layak surga, coba begini setiap hari kata surga. Walaupun kau punya masalah, layak
dipuji. Saudara, kalau saudara punya masalah, biasanya kita enggan untuk berdoa memuji Tuhan. Tapi Bani Korah malam hari ini mengajak kita, sekalipun uang di kantongmu tinggal 100 juta, sekalipun kau punya persoalan, tapi hatimu tidak dikuasai oleh persoalan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, hatimu jangan dikuasai persoalan. Hatimu jangan. Bilang kiri kanan, ayo. Bilang tersenyumlah. Ayo. Awal bulan ini, iya kan? Tersenyumlah. Yang setuju katakan yes. Terus dibilang begini, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia peduli, mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak. Bukan ibu dengan sorak. Dengan sorak. Dengan sorak. Gitu dong. Kemudian dengan nyanyian syukur, harus keluar dari dalam hatimu ucapan syukur. Sebab ketika engkau mengucap syukur dan keluar dari dalam hatimu, setan gak mampu menguasai engkau dengan ketakutan. Setan gak bisa membuat engkau kecut hati. Setan gak mampu menipu diri saudara. Tapi kalau saudara punya masalah dan saudara gak angkat pujian, setan menguasai hatimu. Shalom. Shalom. Saudara, kuasai hatimu. Katakan yes. Ya, dalam dikatakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Alkitab itu berkata, anak yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Pengajaran Tuhan sampai selama-lamanya. Kita pasti diproses, kita pasti dibentuk. Ikut Tuhan bukan untuk menjadi anak-anak gampangan, bukan mau-maunya saudara, tapi mau-maunya Tuhan. Ada lagu kan? Suka. Tapi kalau saudara berjalan pakai suka-sukamu sendiri, suka-suka gue mau ibadah, suka gue nggak mau datang, suka gue ada ibadah di gereja juga. Kalau gue nggak memuji Tuhan, mau apa lo? Bukan suka-sukanya saudara, tapi suka-sukanya Tuhan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Dia sadar, kenapa engkau gelisah dalam diriku? Nah, kemudian dia bilang gini, berharap. Sama-sama katakan berharap. Berharap yuk, bangun pengharapan. Selama hidup, hari ini kau mungkin lagi dapat uang dari hasil usahamu, pekerjaan. Tapi 2 minggu kemudian, kantongmu masih full gak? Jangan terpengaruh, maka bangun harapan. Katakan yes. Yes. Ya. Kapanpun kita bisa tertekan kok. Saudara pikir ya, Presiden Prabowo sekarang baru diangkat senang terus tuh? Enggak juga kok. Bisa tertekan gak? Bisa. Ya kan? Apalagi dengan target-target presiden yang baru diangkat jadi menteri, senang atau enggak? Senang apa enggak? Diangkat jadi menteri senang enggak? Tapi targetnya bikin mereka stres. Ya, baru warar Sirait, wah langsung action ya. Dia panggil semuanya. Dan puji Tuhan, dan anak buahnya dibikin tertekan. Diangkat sih senang, tapi target bikin stres. Target Prabowo, koruptor akan dihajar. Kita terus berdoa supaya itu terkena bias. Juga katakan yes. Saudara, ikut Tuhan itu harus ada target juga, ya kan? Ada progresivitas, ada kemajuan. Sebab Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menjadi orang-orang biasa. Memang kita lahir dari perut ibu kita, tapi tujuan Tuhan buat engkau disertai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Nah, dikatakan kita kapanpun kita bisa tertekan, kapanpun kita bisa alami ketakutan, kapanpun kita bisa stres, ya kan? Nah, kemudian orang banyak stres kan kadang-kadang dibikin-bikin kan, ya? Gimana nih anak saya, masa depan anak saya, betul kan?
orang zaman dulu kayaknya gak gitu stres ya. Anaknya berapa? 12, 10, ya kan? Pak Budianto Totong tuh gembala rayon 1G itu, ya. Anaknya dia tuh nomor 16. Tapi suksesnya luar. Bapaknya tuh kalau dia cerita, dia bilang ya, saya tuh nggak dipanggil namanya, ya, tapi dipanggil nomor. Karena bapaknya sudah nggak hafal lagi nomornya 16. Dia pakai bahasa Ciatin itu, ya, pakai nomornya dia panggil pakai nomor. Nomor 1 kalau orang Batak bilang ajit, jit, ngi, sap. Jadi ajit, angi, asap gitu kan. Sampai nomor 16. Bapaknya nggak hafal lagi tuh punya nama, iya kan? Ada nggak saudara nggak hafal sampai saudara punya anak? Ada nggak? Kalau anak saudara cuma 1-2. Coba bayangkan anak 16 saudara, ya kan? Tapi orang zaman dulu luar biasa. Anaknya 16 tenang aja kan, bodoh amat, ya kan? Bagaimana nanti makan apa adanya, ya kan? Pokoknya apa aja disikat. Anak sekarang udah disiapin, belum tentu dimakan. Ya kita ketakutan. Coba buka 1 Timotius 6:17. Ya, maka kita jangan mengandalkan apa yang ada pada kita. 1 Timotius 6:17 dikatakan begini. 1 Timotius 6:17. 1 Timotius 6. Kok tawarin tuh? Gak dengar di belakang gitu. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Bukan hanya orang kaya, kita juga, agar mereka jangan menaruh kepada harta, dan jangan menaruh pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Harta bisa habis, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Artinya gini, hebatnya orang zaman dulu, dia tidak taruh masa depan anaknya pada harta, padahal uang gajinya itu aja. Seorang guru zaman dulu pegawai negeri, gajinya berapa sih? Ya kan? Tapi orang tua dulu zaman dulu gak gitu stres, bodoh amat. Sukses kok anak-anaknya, jadi semua kok, ya kan? Kalau kita sekarang stres, bukan main kan. Maka Yesaya 40 ayat 29, Yesaya 40 ayat 29 dia berkata begini. Yesaya 40 ayat 9, ya, karena kita yang khawatir ini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jangan taruh harapan kepada apa yang kita miliki, semuanya bisa habis. Tapi taruhlah pengharapan kepada kekuatan Allah, karena dia akan memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita sedang lemah. Datang kepada, maka pemazmur ini bilang gini, dalam kepadatan manusia, hai jiwaku, kenapa engkau letih lesu? Datang kepada Tuhan, bangun pengharapan. Yang setuju katakan amin. Kita datang beribadah pada malam hari ini, kita sedang membangun pengharapan. Amin. Ya, bangun pengharapan. Siap untuk diberkati Tuhan? Amin. Ada masalah, aku mendahului teman-temanku untuk datang kepada Tuhan. Yes. Karena saudara sedang membangun pengharapan. Amin. Dan pengharapan di dalam Yesus. Yes. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Kalau hari ini ya engkau masih belum apa-apa, gak masalah. Tapi mulai malam hari bangun pengharapanmu. Kau tahu tujuan hidupmu. Kau punya identitas yang luar biasa. Engkau diciptakan bukan sembarangan diciptakan. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Coba lihat kiri kanan, gambar Allah ada pada diri saudara. Amin. Halo. Amin. Ya, kalau gambar Allah ada pada diri saudara, ada wajah kekalahan nggak? Enggak. Ya, itu ciri kau udah tersenyum tuh. 2 minggu yang lalu suaminya ketir tuh. Si Om Tomo coba lihat sendiri sini. Wow. Ciri kan 2 minggu yang lalu ya. Beliau operasi saraf kejepit, tapi bojone wis ketakutan.
Waktu kita datang, kau mau lihat sini aja, kenapa lihat WA? Kau ini luar biasa loh. Saking cinta sama bojone. Ciri kau terasa gak disayang sama Kotomo? Terasa gak? Oh, dia sebelum kita datang bolak-balik, waduh piye bojoku. Padahal kita sudah doakan, sudah tenang. Operasi berapa jam? 5 jam ya? Padahal operasi biasa ya sebenarnya. Tapi orang yang berharap sama Tuhan tidak dipermalukan. Hari ini sudah gak sakit lagi kan? Sudah bisa memuji menyembah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya. Kemudian dikatakan Yesaya 2:22a dikatakan jangan berharap kepada manusia. Karena siapapun manusia, orang tuamu, kau berharap sama orang tuamu pun punya masalah. Pemimpin saudara juga punya masalah. Siapapun keluarga kita juga punya masalah. Jadi berharap sama Tuhan. Ya. Kemudian ayat yang ke 6b, berharap kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku. Apa? Ya, Allahku. Nah, Filipi 4 ayat 19 ya, dibilang begini. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama kita baca yuk. Kita bangkit berdiri semua. Kita bangkit berdiri semua. Sama-sama kita baca. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Imani ini. 2, 3. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Katakan yes. Apa yang kau imankan itu yang terjadi. Tapi kita dalam punya masalah, kita berdoa kalau itu Tuhan, kita datang. Walaupun kalau engkau datang lagi kena apa? Kena asam urat. Salah kejepit. Tapi Tuhan menghargai engkau. Maka datang kepada engkau, datang bukan karena perintah gembala. Engkau datang karena kerinduan hatimu seperti Bani Korah. Bangun kerinduan itu. Ketika engkau sedang bangun itu, bapakmu, dia bilang gini, sama dengan anak-anak yang terhilang. Dia keluar dari bapaknya. Yang terjadi, masalah datang. Iblis mempermainkan saudara. Tapi ketika anak ini sadar, saya punya masalah, dia datang kepada bapak. Waktu dia mau melangkah kepada bapak, hati bapak tergerak. Bapak kalau dimungkin film slow motion bagus ya, bapaknya lari. Bapaknya kan udah tua umur tajam, umur 80. Dia lari ke orang 80 juga sudah mulai enggak juga. Dia kan, bapak saya umur 88. Tadi saya telepon dia, gimana? Haleluya, gitu kan? Ya, makanlah, gitu kan? Tapi sudah bisa bayangkan orang tua karena lihat anaknya sudah lama nggak datang. Makanya bapak saya bilang gini, kapan kau pulang? Sabarlah. Orang tua tuh melangkah lihat anaknya. Mungkin dia sakit encok. Orang tua itu karena sayang sama anaknya. Kalau anaknya sakit dia bilang gini, kalau boleh jangan anakku yang sakit, biar aku aja. Makanya Bapa di surga, dia tahu, dia nggak tega biar kita masuk neraka. Dia kirim firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada firman-Nya memiliki pengharapan. Amen. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Sekali lagi, meski kita punya firman, tapi Dia izinkan hati kita siap nggak kita untuk tidak gundah gulana. Kalaupun engkau mengalami gundah gulana, punya prinsip bilang ini, sekalipun engkau tertekan jiwaku, aku melangkah ke rumah Tuhan melebihi mereka yang lain. Amin. Amin. Yuk bangun ini dalam hidup saudara. Masalah boleh ada, tapi bangun prinsip. Sekalipun punya masalah,
Aku mesti bangun besok pagi, datang kepada Tuhan. Ketika kau datang kepada Dia, hatinya senang banget. Sabar ya nak ya. Sabar ya nak ya. Sabar ya. Sebentar lagi Dia pasti curahkan. Pemusik-pemusik yang hebat tadi mana? Lionel, ayo naik. Revan, ayo. Si Encin, naik. Ku terhubung denganmu. Aman. Hebat. Hebat ya. Kalau orang terhubung sama Tuhan itu luar biasa. Saudara datang kepada Tuhan. Saya tidak tumpang tangan. Kalau saudara mau maju ke sini, maju yuk. Kita doa bersama-sama. Kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Ya. Yang punya masalah kita akan tunjuk diri. Kalau saudara boleh maju, silakan maju. Bayangkan sebentar. Wahyu Mazmur 42 tadi ayat yang kelima, tolong tampilkan ini ya sebelum ini. Saudara imajinasikan sama seperti kita punya masalah di ini. Kalau di sini ada Allah, terus dia bilang ini, bikin keputusan sendiri. Inilah yang hendak ku ingat sementara hatiku punya masalah, hidupku punya persoalan. Sementara jiwaku bergelora, bagaimana aku berjalan maju. Jangan pedulikan orang lain. Tuhan lihat hati saudara. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, gak peduli. Waktu saya belum dapat Karen, waktu kami di Israel pertama kali di Kapernaum. Saya tahu di Kapernaum itu Tuhan Yesus bikin banyak mujizat. Waktu pujian menyembah, saya gak peduli teman-teman saya diledekin kok, cengeng. Tapi yang penting saya ketemu sama Tuhan, saya dengar suara Tuhan audible. Masa kau gak percaya janji firman? Saya nangis bersama dengan teman-teman saya dalam udah seperti ini. Ya, saya gak peduli ayat ini. Inilah yang aku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju? Gak usah peduli orang lain. Yang penting saudara ketemu dengan Tuhan, terima janjinya. Amin. Saya terima janji itu. Masa kamu gak percaya janji firman? Saya tersungkur, saya nangis. Teman saya bilang, ih ngapain dia nangis? Dia gak tahu saya ketemu sama Tuhan. Di tempat ini Alkitab bilang ini, 2, 3 yang berkumpul, Dia hadir. Taruh hatimu, ku terhubung denganmu. Dan saudara maju, silakan maju. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku terhubung.
Kalau saudara punya masalah, gak usah malu, datang kepada Tuhan. Saudara boleh maju ke tempat ini yang mau didoakan, ya. Tapi saudara fokus sama Tuhan, bukan fokus kepada saya. Saudara sungguh-sungguh, seperti yang saya bilang tadi, ketika di Kapernaum, saya rindukan supaya kami dapat anak. Dan Tuhan kasih jawab sama saya. Saya nggak peduli dengan orang lain, saya datang. Fokus saya kepada Tuhan. Dalam kepadatan manusia, aku mendahului mereka untuk bertemu dengan Allah. Amin. Yuk, yang mau saja silakan. Ku
tahu rancangan Tuhan membuat kami menjadi luar biasa. Kami hadir di tengah dunia ini bukan sekedar kebetulan, tapi kami tahu Tuhan menaruh identitas dalam hidup kami masing-masing, supaya kami tidak kehilangan identitas jati diri kami di hadapan Tuhan. Sampai selesai, tapi Roh Kudus terus mencengkram kami dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu saudara lagi duduk menyembah Tuhan, kalau saudara dapat sesuatu boleh sampaikan. Baru kita akan masuk ke dalam doa. Ada dapat sesuatu? Silakan sampaikan, maju ke depan. Shalom. Waktu pertama kali kita nyembah, saya tiba-tiba lihat di sini ya, seperti kayak ubi, maksudnya gemus di bawah terus ada tunas gitu. Tapi kok saya lihat seperti kayak misalnya perut usus gitu. Kenapa ada ini apa ya Tuhan? Itu Tuhan bilang apa? Benih. Benih itu kalau kita manusia kan berarti keturunan ya. Jadi kita harus menjaga. Kita harus memelihara. Bagaimana dengan memelihara dan menjaganya? Ya itulah kita tetap berharap bersandar pada Tuhan supaya apa? Benih itu yang sudah ada itu bisa bertumbuh dengan baik dan benar dan menghasilkan. Jadi biarlah kita terus menjaga benih yang ada itu dan bertunas, bertumbuh ya, maksudnya berbuah dengan kita tetap taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti apa kata Tuhan. Itu aja. Yang lain silakan. Shalom saudara-saudaraku. Tadi waktu kita menyembah luar biasa hadirat Tuhan dan Roh Kudus memberikan firman Yosua 1 ayat 9 seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kita percaya bahwa kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, dalam keadaan yang terburuk pun, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi? Tidak. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita akan siap masuk. Kita akan masuk dalam doa. Dan satu hal yang saya takut tadi, saya konfirmasi banget bahwa Pak Bapak menyampaikan mengenai identitas. Dahsyat loh di Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kita semua harus punya identitas. Kalau kita mengerti identitas kita, gak bisa digoyahkan oleh apapun. Amin. Dan tahun depan ini kita 2 bulan lagi mau tutup 2024, 2025 kita udah boleh sama lagi seperti ini ya. Saya rindu karena apa? Capek juga kan Bapak Gembala cuma mikirin kayak begini doang. Harusnya pekerjaan Gembala tahun depan lebih dahsyat lagi. Jadi Bapak Gembala menyampaikan bahwa identitas, dan tahun depan kita semua tangkap semua ini, mengerti? Ya Bapak Ibu selalu kasih, dan saya percaya bahwa waktu kita ngerti identitas, dimanapun kita gak bisa dikalahin. Dengan kondisi apapun kita gak bisa dikalahin. Saya saat ini masih belum dapat pekerjaan Bapak Ibu selalu kasih. Tapi di luar sana, saya menghadapi teman-teman yang usia saya itu masih bolak-balik interview kerja dan dapat. Maka dalam hati saya bilang, saya punya identitas di hadapan Tuhan saya. Saya tidak mau dengan segala situasi saya begini, iman saya rontok, roh saya rontok, tidak mau. Saya mungkin sekarang lagi di padang gurun, tapi saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya rindu tahun depan saya nggak gini-gini lagi. Apalagi Bapak Ibu saya terkasih, amin. Yang dagangan usahanya lagi melempem, percaya Tuhan punya rencana. Yang lagi kelemahan tubuh, percaya ada kemuliaan Tuhan lewat kelemahan tubuh kita.
kita, amin. Yang lagi digocek kanan kiri tetangga, teman pekerjaan atau siapapun, percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan atas hidup kita, amin. Kita siapkan hati kita naikkan lagu pujian ini, layak dipuji disembah. Apapun kondisi kita, memuji Dia, karena Dia layak disembah, layak terima hormat, layak terima pujian. Haleluya.
layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layaklah tanpa musik, stop musik. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, surga terbuka buat kami malam hari ini Tuhan. Setiap doa, pujian, penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kami bangga, kami punya Tuhan yang hebat, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Adonai Elohim Sebaot, Shemekutu Koraba Shekeda Baba Baba Baba, termulia. Layak dipuji. Ada gegap gempita kemuliaan dan semarak surga terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Robo Shedebe Karaba Papa, Rebeto Koraba Shanda. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan, ikutin kata-kata saya. Saya terlahirkan dalam rancangan Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Masa depanku adalah masa depan yang diberkati, sebab rancangan Tuhan harus terjadi dalam hidupku. Aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku menjadi terang dan kemuliaannya, kabutnya sudah turun atas hidupku. Segala berkat, segala harta janji Tuhan harus terjadi, harus tergenapi mulai malam hari ini. Dengar iblis, dengar setan, segala berkat Tuhan yang kau tahan, hari ini aku perintahkan terlepas dalam nama Yesus. Aku sehat, aku sudah sembuh. Tidak ada ketakutan, tidak ada tawar hati, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Segala dosa aku tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih. Kami percaya malam hari ini kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kami, dan kami terima janji firman-Mu Yesaya 65, harta bangsa-bangsa, harta seberang lautan masuk ke hariban kami. Kami tidak tahu bagaimana caranya,
Karena itu bukan tugas kami. Tugas kami dalam kepadatan manusia, sekalipun kami tertahan, kami maju merangsang untuk masuk kehadiran Tuhan. Dan kami lihat perkara-perkara ajaib sudah terjadi. Dan kami terima janji itu. Mari saudara-saudari kasih, angkatlah kepalamu. Lihatlah kuasa Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Pulanglah dan bawalah janji perkara itu. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Sebab itu pulanglah. Terimalah semua yang dijanjikan oleh Bapa bagi dirimu. Tidak ada satu berkat pun yang hilang. Semuanya pasti digenapi dalam janji firman-Mu. Semua jemaat Vision and Glory malam hari ini, terima janji-Mu. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kami sampai Sang Raja kehidupan menjemput kami di awan hari permai. Hati kami terus rindu kepadamu dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Bulan depan datang lagi. Amin. Dengan bulan depan kita akan bikin doa pujian penyembahan. Nanti Lina sama Ana yang akan berkarya minggu pertama. Tuhan berkati saudara. Amin.